Salam Kristus bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berada pada malam hari ini dimungkinkan oleh karena anugerah dan rencana kehendak Tuhan dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya. Amen. Di dalam kesibukan kita sengaja meluangkan masa untuk datang bersama menyembah memuji Tuhan menggunakan waktu yang telah disediakan, dan kita telah menyembah memuji Tuhan dengan beberapa pujian penyembahan karena Tuhan dan Allah kita layak menerima semuanya. Dan kita akan masuk dulu dalam firman Tuhan sebelum kita membawa beberapa doa syafaat untuk yang telah kita siapkan perkara doa, karena malam ini adalah malam doa syafaat, mendoakan untuk orang lain, rencana Allah terjadi di dalam kehidupan mereka dan di dalam dunia ini. Topik kita, teks kita dalam Injil Lukas pasal 2. Kita akan lihat dua pribadi dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas 2 dari ayat 25 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 40. Kita akan melihat dua tokoh di dalam firman Tuhan, Simeon dan Anna, memuji Tuhan atas kesetiaan Tuhan terhadap janjinya, dan mereka mewaris janjinya, janji Allah digenapi, mereka alami dalam kehidupan mereka, Simeon dan Anna. Mereka sedang mengharapkan dan menantikan kedatangan penolong Israel pada masa itu, yaitu Mesias yang dijanjikan Allah. They are waiting for the consolation of Israel. Karena masa itu masa yang sukar dan masa penantian yang sangat mencabar di dalam sejarah Israel pada masa itu, dan mereka sedang mengharapkan menantikan seorang penolong Mesias yang Allah janjikan dalam firman-Nya, telah dinubuat dalam firman-Nya. Dan kita lihat dalam teks ini dari ayat 25 sampai 40. Kita akan lihat dan saya akan baca dalam Alkitab versi Bonyo, Pastor Jesse boleh baca. Dari ayat 25 sampai 40. Oke, ayat 25. Pada masa itu ada seorang di Yerusalem yang bernama Simeon, seorang yang saleh dan takut kepada Allah. Simeon menantikan masa terhiburnya Israel, dan dia disertai Roh Kudus. Roh Kudus telah memberitahunya bahwa dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan. Atas pimpinan Roh, dia masuk ke dalam bait suci. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh ibunya untuk menunaikan hukum Taurat itu, Simeon mendukung dia dan memuji Allah, lalu berkata, "Ya Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera menurut firman-Mu. Karena mataku telah melihat penyelamatan-Mu yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, satu cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ibu dan bapaknya kagum mendengar apa yang dikatakan tentang anak itu. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Anak ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjatuhkan dan membangunkan ramai orang di Israel kelak. Dia menjadi tanda yang akan dibantahi orang, supaya pikiran dalam hati mereka didedahkan, dan jiwamu sendiri akan ditusuk oleh pedang." Teruskan. Ada pula seorang nabiah yang bernama Hana, anak Fanuel, daripada suku Aser. Dia telah lanjut usianya. Sesudah berkawin selama 7 tahun dan hidup bersama dengan suaminya,
Hana kemudian menjadi balu sehingga dia berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Malahan dia beribadat kepada Allah dengan berpuasa dan berdoa siang malam. Pada ketika itu juga dia datang dan mengucap syukur kepada Allah, lalu berkata tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Setelah ibu bapaknya menunaikan segala yang wajib menurut hukum Taurat, mereka pulang ke kota Nazaret, kota tempat tinggal mereka di Galilea. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat serta penuh dengan kebijaksanaan. Kasih kurnia Allah ada padanya. Oke, puji Tuhan, itu adalah kisah yang nyata dalam firman Tuhan, dan kita akan fokus pada dua pribadi yang dalam teks ini, di mana Simeon dan Anna memuji Tuhan atas kesetiaan Tuhan di dalam hidup mereka. Janji Allah bagi mereka digenapi. Allah berjanji bahwa Mesias akan datang untuk menolong Israel, menyelamatkan mereka, meskipun mereka berpikir Mesias akan datang adalah seperti seorang militeri. Mesias Yesus Kristus adalah juru selamat, penebus dosa manusia. Tetapi memang Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Raja di atas segala raja. Jadi kita lihat Simeon seorang yang setia. Dia menantikan dalam iman dan sabar akan kegenapan janji Allah kepadanya. Dia tidak akan mati. Tuhan berjanji kepada dia, Allah berjanji kepada dia, dia tidak akan mati sebelum melihat janji itu digenapi. Dan setelah melihat dengan mata kasarnya Mesias yang dijanjikan, dia sedang tidur nyenyak sampai maranatha. Dan setelah melihat dengan mata kasarnya, kita lihat dalam teks itu, Simeon menggendong anak itu, yaitu baby Jesus. Oke, karena ini waktu kelahiran Yesus yang dalam teks ini. Dan Simeon melihat kegenapan janji Allah bagi dia. Dia lihat dengan mata kasarnya, bahkan dia memegang bayi Yesus dengan tangannya. Nah, setelah dia melihat dengan mata kasarnya Mesias yang dijanjikan, yaitu Kristus yang dijanjikan, lepas itu dia siap dan dia sedia meninggal dunia karena matanya telah melihat janji Allah digenapi. Dia memegang baby Yesus pada masa itu. Nah, setelah itu Simeon dia sedia tidur nyenyak sampai maranatha. Amen. Karena sudah digenapi, meskipun lanjut usianya, dia berapa tahun menanti, sabar dan penuh dengan iman, tetap menanti, tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan dia tidak akan mati dan lanjut usianya, dan sampai usianya demikian dia melihat dengan mata kasarnya dan bahkan memegang baby Jesus pada masa itu. Nah, pas itu saya ulangi, Simeon yang setia ini, dia pas itu tidur nyenyak sampai maranatha. Okay? Dia katakan kepada Tuhan boleh mengambil dia karena dia telah melihat kegenapan janji Allah baginya. Nah, seorang pribadi lagi adalah Anna. Kita lihat Anna adalah seorang nabiah, prophetess. Maksudnya orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ataupun dalam seorang yang taat kepada Tuhan dan senantiasa berdoa, dan digelarannya adalah nabiah, prophetess. Oke, jadi dia salah seorang yang di situ yang di dalam bait Allah masa itu. Pribadi Anna ini adalah dia setelah lanjut usianya juga sama dengan Simeon. Kita lihat dalam teks ini dia berumur 84 tahun. Dia berkawin dengan suaminya 7 tahun saja. Dan lepas itu kalau kita koleknya 77 tahun dia telah sendirian, telah menjadi janda. Jadi Nabiah Anna ini
dalam umurnya 84, sesuai dalam teks ini, dia melihat penggenapan janji Allah bagi dia. Kita lihat dia seorang nabi, seorang yang senantiasa di dalam gereja, di dalam bait Allah, senantiasa setia berdoa. Dia tetap pegang janji Allah yang kedatangan Mesias itu meskipun berapa tahun. Bayangkan seorang anak ini kesetiaannya sama dengan Simeon, dan Ana setia berdoa, berpuasa, menantikan kedatangan juru selamat Mesias yang Allah janjikan itu. Dia setia di dalam pelayanannya berdoa dan berdoa itu juga mendorong dia, menguatkan dia, meneguhkan imannya. Dia tetap percaya bahwa janji Allah akan menjanjikan kedatangan Mesias itu pasti akan terjadi dan dalam hidupnya. Nah, benar dalam hidupnya 84 tahun dia melihat dengan mata kasarnya juga. Pada masa itu Simeon ada dan Ana pun ada, karena Ana senantiasa dalam bait Allah. Dan dia melihat kegenapan janji Allah. Jadi ini seorang pribadi yang setia. Dia tidak melihat kepada dirinya. Kita lihat dalam firman Tuhan juga dia tidak ada anak. Kita lihat tapi yang direkodkan dia adalah seorang nabi, seorang rajin berdoa dan setia kepada Tuhan. Jadi itulah dalam hidupnya sebelum dipanggil pulang, sebelum meninggal dunia, dia sama Simeon melihat penggenapan janji Allah, seorang Mesias, juru selamat datang, dan mereka lah yang pertama dalam bait Allah itu melihat bahkan menggendong baby Jesus pada masa itu. Kegenapan janji Allah, Mesias. Jadi kita lihat betapa sabarnya mereka dua ini menanti kegenapan janji Allah. Simeon dan juga Ana. Ana kalau kita ke kulit umurnya, roughly dia berkawin 17 tahun dan dia bersama dengan suaminya 7 tahun, tentatively begitu. Jadi lepas itu dia menjadi widow 77 tahun. So dalam umur 44 tahun dia melihat kegenapan janji Allah. Nah, kita lihat sini mereka setia berdoa, meneguhkan iman mereka, dan mereka tidak meragukan janji Allah. Dan itulah pentingnya doa dalam kehidupan seorang Kristen. Doa itulah yang menghubung kita dengan Tuhan, sehingga kita sendiri juga dibentuk oleh Tuhan. Dan kita lihat Ana seorang pribadi yang teguh dalam imannya, dan meskipun dia sendirian, dia tetap kuat dalam imannya. Dia tetap bersukacita dan senantiasa setia di dalam doa dan puasa, di dalam pelayanan, dalam bait Allah, dalam masa mereka itu. Jadi kita lihat Tuhan setia pada masanya. Tuhan menggenapi apa yang Tuhan nubuat, apa yang Tuhan janji. Tuhan setia, dan pada masanya Tuhan, apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan pasti digenapi. Amen. Bukannya masa kita, tapi masanya Tuhan. Tapi kita lihat pribadi mereka dua ini, mereka sabar dan mereka senantiasa menjalani kehidupan mereka sebagai orang percaya. Kehidupan doa mereka setia, dan seperti Ana, dia berdoa dan berpuasa, dia setia di dalam apa yang harus dilakukan di dalam mezbah Tuhan pada masa itu. Jadi meskipun lama mereka menanti, tapi mereka tetap setia, percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan di dalam ini Tuhan benar-benar menggenapi janjinya, meskipun bukan dalam masanya manusia, tetapi pada masanya Allah sendiri. Dia tahu masanya Tuhan, apa yang Tuhan nubuatkan, apa yang Tuhan janjikan digenapi. Nah, dua sifat Simeon dan Ana yang memberkati kita adalah dalam masa-masa yang seakan tidak ada harapan, dalam masa-masa yang seakan harapan dah mulai rendah. Because during the time, the spiritual climate, atmosphere dalam Israel sangat rendah. Mereka menanti, mengharapkan, mereka melihat nubuatan dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, dan mereka menantikan. Tapi mereka tidak tahu bila akan Mesias itu muncul. Jadi
kita lihat dua sifat Simeon dan Ana yang memberkati kita dalam teks ini adalah dalam masa-masa yang demikian, masa-masa yang seakan harapan dah mula rendah, dah mula pudar, the long awaited timetable fulfillment. Mereka sabar. Mereka sabar dengan iman, tetap percaya akan Tuhan dan janjinya. Mereka tetap percaya akan Tuhan dan janjinya. Where faith and hope is at low level, they maintain the glow of faith, rekindle it day by day, till finally the day dawn, sunrise rising. Matahari terbit sinar karena Allah setia. Tetapi mereka dua kita lihat, mereka sentiasa menjaga iman mereka di masa yang atmosfer banyak di kalangan mereka tidak seperti mereka. Iman mulai pudar, tetapi mereka senantiasa setia dan sabar menanti karena mereka tetap percaya bahwa masanya Tuhan akan pasti menggenapi janjinya. Finally, hari itu tiba dan mereka melihat diberkati, melihat mereka adalah fortunate, melihat dengan mata kasar mereka memegang the Son of God di dalam baby Jesus. Karena Yesus meskipun dia baby masa itu, He is God and man. 100% Allah, 100% manusia. Dia datang menggenapi mandate-nya, rencana Allah, penyelamatan bagi umat manusia. Nah, kita lihat juga mereka, Simeon dan Ana, persistency itu ada. Yaitu keteguhan, persistency. Mereka tidak give up dalam climate yang tidak ada iman sekalipun di sekitar mereka. Mereka persisten dalam menjaga kehidupan doa mereka dan sebagai orang percaya masa itu. Mereka tidak give up. Mereka setia, faithful dan patient, prayerful, trust in God. More than situation, more than keadaan dalam kehidupan masa itu. Seperti kita pada masa ini juga, kita lihat contoh bagi mereka ini, kita boleh diberkati dengan pelajaran dalam apa yang mereka alami, Simeon dan Ana. Mereka persisten, mereka tidak mau melepaskan janji Tuhan itu dan mereka menjaga iman mereka. Mereka lebih mau percaya kepada Allah daripada keadaan di sekitar mereka. Tetap percaya Tuhan berdaulat, berkuasa di dalam segala sesuatu dan keadaan. Kalau kita relate-nya dengan kehidupan kita pada masa ini, pada masa COVID ini, kita lihat jika kita tidak sebagai orang percaya, saya katakan sebagai orang percaya yang telah percaya pada Yesus Kristus, yang mengenal Tuhan, tidak semua yang persisten, yang konsisten dengan iman mereka, ada yang tergugat iman mereka. Jadi supaya kita senantiasa persisten dalam iman kita, kehidupan kita, kita harus seperti mereka dua ini, menjaga, memelihara hubungan dengan Tuhan dan kehidupan doa kita. Karena kalau tidak demikian, mudah kita lemah, semangat kita, iman kita, jika kita fokus dalam keadaan di sekitar kita pada masa ini. Banyak berita yang kita dengar yang tidak membangun iman kita, yang merisaukan, yang juga ada yang menakutkan dan melemahkan semangat dan iman orang percaya. Orang yang tidak percaya itu tidak kisah, memang mereka tergolong dari itu. Tetapi bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, untuk memelihara iman kita harus ada senantiasa hubungan dengan Tuhan, persisten dengan doa kita dan fokus kepada Tuhan, tidak kepada keadaan di sekitar kita. Jangan terlalu tenggelam dengan berita-berita di media yang menakutkan. Meskipun itu ada, tetapi kita percaya Tuhan masih berdaulat, berkuasa menjaga kita. Amen. Dia tetap berdaulat karena Dialah Tuhan, because He is God. Jadi apa yang Tuhan janjikan, Dia tetap menggenapi janjinya. Dan kita percaya Tuhan masih berdaulat, berkuasa di surga dan di bumi ini. Keadaan ini tidak yang maha raja-raja, tapi rencana Allah akan pasti digenapi pada masanya. Seperti ini bukan not a short time for them to wait for the fulfillment of God promises.
tidak begitu singkat, tetapi lama mereka menantikannya. Jadi untuk kita juga dalam kita berlayar melalui gelombang-gelombang COVID pada masa ini, kita harus memandang kepada Tuhan yang masih berdaulat, berkuasa menjaga, memelihara hidup kita. Kita tidak mati sembarangan kalau bukan masanya bagi kita oleh Tuhan. Amen. Karena Dia menjaga kita. Meskipun 1000 rebah di sisi kita, tetapi kita steady. Amen. Sailing steady karena pemeliharaan Tuhan. Makanya itu senantiasa kita harus mendekat dengan Tuhan. Semakin kita mendekat dengan Tuhan di dalam masa seperti ini, pergolakan dunia, yang pasti Tuhan masih berdaulat dan rencananya tetap berlangsung di dalam dunia ini. Kita sedang menantikan rapture of the church, kebangkitan tubuh Kristus. Dan pada masa itu, itulah pegangan harapan kita. Dan as we go sailing through the storm, kita pandang kepada Tuhan yang memberi janjinya. Dia tidak meninggalkan kita. Seperti Simeon dan Anna, biarlah kita juga tetap persisten dengan iman kita dan sabar dan tetap percaya kepada Tuhan daripada keadaan yang di sekitar kita. Karena firman Tuhan adalah kehendaknya. Makanya kita jangan lepaskan pemberitaan firman Tuhan. Meskipun ada pemberitaan di sekitar kita, news dalam multimedia dan sebagainya, tapi firman Tuhan yang di atas semuanya. Kalau karena dikatakan Dia memelihara kita, pasti Dia memelihara kita. Nah, ini pelajaran untuk kita pada malam hari ini. Lihat kehidupan Simeon dan Anna. Oke, dan perkara doa kita ada telah sedia. Dalam masa ini juga ada pergolatan keadaan di India. Mungkin kita juga tahu India yang di dalam masa yang sukar karena COVID ini, lagipun oksigen kurang di hospital, tetapi mereka ada bantuan daripada Amerika, daripada Jerman. Mereka kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan dan hanyalah bagimu Tuhan. itu juga bagusnya orang dari negara kekal yang sampai Tuhan kekal yang dapat menolong dan mereka membantu Amen. India. We will stand with India, kata mereka. Jadi berapa kapal mereka hantar oksigen itu, dan kita akan berdoa untuk orang Kristen di India. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.